ada materi pada pagi hari ini. Ibu mau kita kelas saja di depan pimpin doa sebelum kita memulai kita. Teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Yaitu. Nah, sebelum kita masuk pada pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran Anda. Belinda Solisa, Hadir Ibu. Firdaus Marani, Hadir Ibu. Siti Muaro, Hadir Ibu. Fitra Wance, Hadir Ibu. Alfred Owen. Hadir Ibu. Oke, nah ini adalah konflik musikal kita kelas. Jadi kita fokus. Nah, dari kalian siapa yang tahu itu apa itu HAM? Saya Ibu. Silakan. HAM adalah seperangkat aturan yang melekat pada setiap individu dari dia lahir Ibu. Ada yang lain? Apa itu HAM? Saya Ibu. HAM itu adalah hak asasi manusia yang sudah melekat pada diri seseorang sejak dia lahir dan tidak bisa dibawa oleh siapapun Ibu. Nah, di sini hak asasi manusia adalah konsep hukum yang normatif yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya semata-mata karena ia adalah seorang manusia, bukan karena pemberian dari negara, agama atau kelompok tertentu. Maka HAM adalah hak yang sudah dimiliki oleh setiap manusia sejak ia lahir. Nah, pada topik pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pengertian kebebasan berekspresi. Apakah di antara kalian ada yang tahu itu kebebasan berekspresi? Saya Ibu. Silahkan. Jadi Ibu, kebebasan berekspresi adalah salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan penting dalam masyarakat demokratis Ibu. Ya baik, ada yang lain yang mau menjawab? Baik Ibu. Kebebasan berekspresi sering juga disebut sebagai kebebasan berpendapat karena setiap individu untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan tidak dalam bentuk apapun tanpa rasa takut atau intervensi yang tidak beralasan dan dari pihak berwenang. Baik, terima kasih. Nah, di sini kebebasan berekspresi dan etika digital, di era digital, kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab dan etika. Menggunakan hak ini untuk menyebarkan informasi hoax atau ujaran kebencian merusak hak dan martabat orang lain sehingga melanggar prinsip dasar HAM. Nah, di sini Ibu akan membagi dua kelompok untuk membahas kasus tersebut. Nah, di sebelah kanan Ibu kelompok 1 dan sebelah kiri Ibu kelompok 2. Baik Ibu. Sebelum Ibu kasih soal kepada Anda, di sini Ibu akan membacakan permasalahan. Nah, latar belakang Tika adalah seorang mahasiswa yang sangat aktif di media sosial. Ia sering menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah di daerahnya, terkhusus terkait proyek pembangunan jalan yang mangkrak. Tika menggunakan akun pribadinya yang memiliki banyak pengikut. Permasalahannya yaitu suatu hari
Ketika membuat unggahan yang sangat pedas dan emosional, ia tidak hanya mengkritik kebijakan proyek, tetapi juga menuduh Bapak Rudi sebagai kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai pribadi yang korup dan tidak becus dalam bekerja tanpa menyertakan bukti konkret selain foto dan dalam rusak. Nah, kelompok satu kalian akan tulis pertanyaan. Silakan Ibu akan baca. Kelompok satu itu coba kalian jelaskan hak kita untuk bebas berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Kelompok dua, apakah laporan yang dilakukan Bapak Rudi kepada kita melanggar hak kita atau justru Bapak Rudi sedang memperjuangkan haknya atas nama baiknya? Jelaskan. Ibu kasih waktu 10 menit mulai dari sekarang. Lanjut. Ibu harap waktu sudah selesai dan kelompok satu menjawab pertanyaan dari pertanyaan tersebut. Baik Ibu, di sini menurut saya Tika sebagai warga negara bebas untuk berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 Undang-Undang Dasar, khususnya pada pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, jaminan ini juga diperkuat oleh pasal 28E ayat 2 yang menjamin kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani, serta pasal 28F yang melindungi hak menyampaikan informasi melalui berbagai cara. Hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara universal Ibu. Ya baik, dari kelompok satu ada tanggapan dari kelompok dua. Oke baik, kelompok dua akan menjawab pertanyaan dari Baik, di sini pertanyaannya, apakah laporan yang dilakukan Bapak Rudi kepada Tika melanggar hak Tika atau justru Bapak Rudi sedang memperjuangkan haknya atas nama baik? Tolong jelaskan. Nah, jadi laporan yang dilakukan Bapak Rudi terhadap Tika tidak otomatis melanggar hak Tika. Justru laporan tersebut dapat dipandang sebagai upaya Bapak Rudi memperjuangkan haknya atas nama baik apabila laporan itu didasarkan pada dugaan perbuatan Tika yang merugikan atau mencemarkan nama baiknya. Jadi laporan Bapak Rudi karena pelanggaran hak Tika, melainkan penggunaan hak umum Bapak Rudi untuk melindungi nama baiknya. Hak Tika tetap diakui, tetapi harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Jadi saya Ibu pribadi terima kasih. dari teman-teman Anda, siapa yang bisa simpulkan dari jawaban yang Anda berikan? Baik Ibu, saya berdasarkan jawaban studi kasus yang sudah disampaikan oleh kedua kelompok, dapat saya simpulkan bahwa Tika menunjukkan adanya benturan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan yang baik. Unggahan Tika pada dasarnya merupakan bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh hak asasi manusia. Namun menjadi permasalahan ketika disertai tuduhan korupsi tanpa bukti yang jelas. Laporan yang dilakukan oleh pejabat kepada aparat yang otomatis melanggar hak kebebasan berpendapat. Mereka dapat dipandang sebagai upaya hukum untuk melindungi nama baik sesuai undang-undang. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi harus dijalankan secara bertanggung jawab, sementara pejabat publik juga wajib bersikap terbuka terhadap kritikan demi menjaga demokrasi dan keadilan. Terima kasih. Mungkin sekian dari kesimpulan yang saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya menambahkan kesimpulan dari jawaban kalian. Kebebasan berekspresi adalah hak fundamental yang dijamin pada pasal 19 KUHP dan pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 memberi hak kepada seorang untuk
mencari dan menerima menyampaikan pendapat. Namun di era digital, hak ini harus dijalankan secara bertanggung jawab. Dengan memegang etika digital, agar tidak melanggar hak orang lain melalui ujaran kebencian, hoax atau bentuk informasi lainnya. Dengan demikian, kebebasan berekspresi dapat berjalan seimbang dan menciptakan ruang digital yang aman, demokrasi dan menghargai martabat manusia. Nah, itu saja materi kita pada hari ini, dan kita akan bertemu di minggu depan dengan materi topik yaitu toleransi. Baik, Ibu. Di sini Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.